Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman ngaji semuanya sudah pada datang ya. Semoga sehat semua. Kali ini kita melanjutkan kajian bersama guru kita Gus Hendi. Kalau kemarin kita sudah sampai tentang Al-Quran, Al-Ahwan, dan apakah malam ini mau dilanjutkan Al-Ahwan atau langsung ke Al-Insan. Waktu dan tempat kita persilakan untuk guru kita Gus Hendi. Dengan catatan karena malam ini guru kita ada janjian dengan Pak Yai ya, mungkin kita kajiannya nggak sampai jam 21 tapi jam 20 begitu Gus Nggih. Nggih, monggo waktu dan tempat kami persilakan untuk Gus Hendi. Itu dari saya sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu. Harapan kami pertemuan demi pertemuan membuat rasa persaudaraan di antara kita semakin tebal dan semakin tebal, sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan bahwa yang namanya mukmin itu bersaudara. Itu harapan kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Kemudian untuk tema malam ini sebagaimana sudah kita sepakati ya, kita membahas unsur yang ketiga, yakni Insan. al-insan atau Manusia. Berhubungan dengan tema kajian kita malam ini, berarti kita membicarakan diri kita sendiri ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa memahami dirinya, maka sungguh ia telah memahami Robnya. Berarti memahami diri kita itu manusia itu juga Penting. Jangan sampai kita tidak paham diri kita ini manusia. Yang pertama yang akan kita diskusikan adalah tujuan Allah menciptakan kita itu untuk apa. Kemudian yang kedua, saat kita dilahirkan oleh Allah melalui perut ibu kita, kondisi kita itu seperti apa. Kemudian berikutnya nanti kalau cukup waktunya, kapan kita disebut beriman, kapan kita disebut muslim, dan kapan kita disebut zalim dan lain-lain, itu penting untuk kita bahas ya. Baik, sekarang yang pertama, coba kita samakan. Sebetulnya untuk apa sih Allah menciptakan kita? Ya, surat berapa? Az-Zariyat ayat 56, 57, 58 ya. Surat 51 ayat 56, 57, 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan ins kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti satuan bahasan yang pertama ini udah clear, tidak perlu kita diskusikan karena sudah sama. Di antara kita sudah punya modal, sepakat bahwa bahwasanya kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah.
Hanya saya ingin menyinggung sedikit yang disebut ibadah oleh Allah itu apa, Bapak? Pak Aris? Satu perbuatan Surat berapa itu? Yang disebut ibadah oleh Allah? Bapak? diriakan itu Surat berapa, ayat berapa? Bapak, yang disebut ibadah oleh Allah? Menurut Allah, pertanyaan saya menurut Allah. Kalau menurut Allah harus ada Ayat. ayatnya. Harus ada Qur'annya, surat berapa, ayat berapa. Namanya juga menurut Allah. Ya, ingat, ibadah itu istilah Allah. Maka Allah pula yang punya hak memberi batasan, ya. Nanti silahkan ditadaburi Quran surat 98 ayat 5, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dzinul qayyimah bla bla bla. Jadi manusia dan mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah menurut Allah itu apa? Satu, mukhlisina lahuddin hunafa. Itu pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa yu'tuz zakah. Itu yang disebut ibadah oleh Allah. Nanti insya Allah bila kajian kita tentang akidah ini sudah selesai, kita akan masuk kepada bab ibadah secara lengkap rinci, ya. Nah, tapi saya ingin menyinggung secara garis besar saja, ya. Jadi yang disebut ibadah itu satu tadi apa? Mukhlisina lahuddina hunafa. Mukhlisin itu apa? Apa? Ikhlas, tulisannya ikhlas, ini mukhlisin kok. Nah, mukhlisin itu orang-orang yang ikhlas. Ikhlas ngapain? Menerima dan menjalankan din Allah. Apa din Allah itu? Islam. Jadi ibadah menurut Allah itu yang pertama, Bapak terima Islam, lalu jalankan dengan ikhlas. Bisa sendirian? Nggak bisa. Kalau sendirian namanya mukhlis. Ini mukhlisin. Banyak. Dan seterusnya ini perlu satu tema, perlu satu waktu khusus untuk ngebahas ibadah saja. Bahkan nanti dalam bab kedua mungkin 2-3 kali pertemuan baru cukup untuk mengurai ibadah, ya. Nah, sekarang itu kita batasi dulu, itu kita tunda lagi. Berarti banyak sekali yang harus kita kaji, ya. Oke. Sekarang lagi kepada tujuan manusia diciptakan untuk ibadah. Sekarang masuk ke satuan bahasan yang kedua, ya. Pada saat kita dilahirkan oleh Allah melalui perut ibu kita, kondisi kita itu kayak apa? Lihat surat 16 ayat 78. Monggo. Yang sudah apa? Surat 16 ayat 78. Ada yang sudah ketemu? Kalau belum, coba, monggo. Anak muda sudah ketemu, beri baca. artinya apa?
Artinya lafadznya itu yang utama, ya. Jadi kita biasakan ya, sepakat nggak? Mulai hari ini kita lebih mengutamakan lafadznya, karena kebenarannya mutlak, kata Gus Beti. Kalau terjemah Relatif. relatif, ya. Nah, coba lafadznya. Aqimis sholata liduluki 16. Oh, bukan salah itu. 1678. 16 itu. Monggo Bu, baca Bu. Walillahi ghaibus samawati Wallahu 1678. wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Oke, bareng-bareng ya. Wallahu apa artinya? Dan Allah Akhrajakum. Nah, itu banyak yang salah itu. Menerjemahkan akhroja itu. Apa akhraja? Mengeluarkan. Akhraja itu mengeluarkan, dari kata kharaja ya. Akhrajakum apa? Telah mengeluarkan kamu. Mimbutuni, dari perut-perut ummahatikum, ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Apa la ta'lamuna syai'a? Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Sebentar, Ada Gus. Sebentar, Gus. Terjemahan Depak apa itu akhroja? Di situ. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Nanti ada ahroja yang diartikan memasukkan di surat 7183. Depak itu ya Allah. Ada yang mengambil juga. Nah, mengambil, keliru. Nanti kita bahas ya. Penting ya. Jadi, menurut ayat itu, kondisi kita saat dilahirkan oleh Allah lewat ibu kita, kondisinya Tidak tahu apa-apa. la ta'lamuna syai'a. Ada yang tidak bisa menerima ini? Sepakat ya? Karena faktanya juga tidak ada yang dilahirkan itu berpengetahuan. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kulu mauludi yuladu alal Fitrah. fitrah." Setiap kelahiran dilahirkan sesuai fitrah. Bagaimana fitrahnya manusia lahir itu? La ta'lamuna syai'a. Nah, di sini. Jadi mengartikan fitrah. Jadi yang disebut dengan fitrah di situ la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Ya. Bahaya kalau fitrah itu apalagi kalau fitrah diartikan Islam. Ya apa sih? Pada saat kita dilahirkan itu, kondisi kita itu la ta'lamuna syai'a. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Gus, kalau fitrah diartikan kondisi nol, start. Nah, saya setuju. Setuju ya? Jadi fitrah itu zero. Zero. Pada saat kita dilahirkan oleh Allah lewat perut ibu kita, kondisi kita tuh zero. La ta'lamuna syai'a. Ibarat laptop kosongan. Kosong, belum diinstal. Belum diinstal. Tolong ini dipahami betul ya. Karena memang selain lafadznya, kenyataannya juga memang kita ini zero pada saat dilahirkan, oke? Wa ja'ala lakumus sam'a. Beberapa hari setelah lahir, Allah menjadikan bagi kita sam'a. Ini apa namanya? Ini Telinga. namanya udhunun, Udunun. telinga. Ini hardware. Nah, alat pendengar. Oleh Allah diberi software indera telinga namanya syam'un.
Dengan indera telinga yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita memiliki kemampuan mendengar di atas makhluk Allah yang lain. Kambing dikasih ini? Dikasih. Tapi kambing tidak diberi syam'un, sehingga kemampuan mendengarnya di bawah kita. Bisa bayangkan, kalau salah satu peserta kajian kita ada kambing, dia dengar, hanya tidak paham apa yang didengarnya. Kalau kita Paham. kalau ada di antara kita juga nggak paham, Nggak beda. nah nggak beda. Di sini bedanya antara kita dengan makhluk, dengan binatang, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tolong dibedakan ya. Kemudian wal absor. Setelah itu diberi absor. Mana yang disebut absor? Ini ainun, Ainun. mata. Ini hardware. Begitu lahir, ini sudah ada. Sudah. Ada, yang belum ada apa? Softwarenya. 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 Karena mata kita ini diberi indera penglihatan, maka kita memiliki kemampuan melihat melebihi kemampuan binatang melihat. Sapi diberi mata? Beri. Diberi. Apa yang tidak diberi oleh Allah? Penglihatan. Absor, basor tadi. Sehingga dia bisa melihat, tetapi kemampuan melihatnya tidak seperti kita manusia. Oke? Kemudian yang ketiga, wal afidata. Afidah. Apa afidah? Hati itu kolbun. Nah ini Perasaan. indera hati. Ya, yang membuat kita mencerna apa yang didengar dan mencerna apa yang dilihat melebihi binatang. Jadi afidah itu jamak dari kata fuad. Bukan hati, hati itu kolbun, tapi indera hati. Jelas ya? Oke. Sebentar Gus. Dari tafsir yang aku baca itu mayoritas memang mengatakan afidah itu indera hati. Tapi ada salah satu tafsir yang itu aku justru setuju yang satu itu. Dia otak, kemampuan melakukan perbandingan benar salah. Monggo, tidak masalah di antara kita berbeda ya. Tapi jangan musuhan. Oke? Boleh berbeda. Tapi juga jangan a priori dengan pemikiran Lain. orang, ya. Karena belum tentu pemikiran kita Benar. benar. Sekarang cerna saja dulu. Saya mempelajari masalah ini bertahun-tahun, ya. Hingga hari ini bahwa yang disebut dengan afidah itu adalah indera hati, bukan otak dan bukan akal. Karena yang saya pahami, akal itu adalah salasun hawas, 3 indera tadi. Jadi ketiganya tadi disebut Akal. gitu loh. Akli. Jadi yang disebut akal itu ada 3, ya. Indera telinga, ya, indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasaan. Itu disebut akal ketiganya. Ini menarik untuk diperdebatkan, untuk didiskusikan, tapi lain kali. Ya. Sekarang kita masih membahas Manusia. Ya. Jadi saya tidak menafikan kalau saudara kita punya pemahaman lebih condong ke sana, nggak apa-apa. Ya. Kita terus belajar, ya. Jangan berhenti belajar. Oke. Setelah telinga kita ini diberi indera pendengaran, barulah kita dapat
menerima rangsangan dari luar. Dari luar. Berarti kalau begitu, ilmu pengetahuan dimiliki oleh kita di dalam kandungan atau setelah lahir. Setelah lahir. Setelah lahir, yakni tepatnya setelah telinga kita diberi indera atau berfungsi. Jadi pengetahuan itu didapat oleh manusia setelah pendengarannya berfungsi. Jadi ilmu pengetahuan didapat dari yang didengar. Itu yang pertama. Yang kedua, didapat dari yang Dilihat. Yang didengar dan yang dilihat diproses oleh otak, kemudian disimpan di dalam hati. Sampai di sini bisa diterima? Oke. Setelah ilmu pengetahuan kita miliki, ya, kita ambil contoh misalnya kita mengenal Allah, ya. Setelah mengenal Allah, kemudian oleh kita pemahaman mengenai Allah itu disimpan di dalam hati, kemudian oleh kita diterima, maka pada saat itulah kita disebut beriman kepada Allah. Ya. Jadi kalau begitu paham dulu apa iman dulu? Paham dulu. Jadi yang disebut iman kepada Allah, paham dulu Allah itu siapa, apa. Setelah paham kemudian diterima, barulah kita disebut beriman kepada Allah. Karena walaupun paham, kalau tidak diterima namanya apa? Kafir. Kafir. Jelas ya? Kemudian yang kedua, iman kepada Rasul. Paham dulu Rasul itu apa? Siapa? Oke, sekarang saya tanya Pak Yono, Rasul itu apa bagi kita? Bapak? Penyampai Menurut Al-Quran. Bapak? Bapak? Bisa nggak kita ini beriman kepada Rasul kalau paham saja belum? Enggak. Nggak bisa. Tapi tolong jangan disalah artikan. Bukan saya menuduh kafir. Saya ingin memperbaiki kualitas umat Islam. Jangan sampai imannya itu dhon, perkiraan, merasa, bukan fakta. Loh, ini penting, ya. Paham dulu apa iman dulu? Paham. Jadi iman kepada Rasul itu paham dulu Rasul itu apa? Apa? Nah, kan? Nanti ini kita bab lagi, satu bab lagi kita bahas. Ya Allah, panjang lagi kita ini. Ya. Oke. Itu kita lewati dulu karena bukan temanya, ya. Setelah kita paham, kemudian kita menerima pemahaman itu, barulah kita disebut beriman. Ya. Jadi beriman kepada Allah itu berarti paham dulu Allah itu apa dan siapa. Setelah itu menerimanya. Paham, iman kepada Rasul itu paham dulu Rasul itu apa dan siapa. Kemudian menerimanya, baru iman kepada Rasul dan seterusnya, malaikat segala macam begitu. Ya. Nah, itu nanti dibuktikan ada beberapa contoh kasus di zaman Nabi yang harus kita pahami. Kemudian setelah kita beriman, kita masuk Islam, barulah disebut Muslim. Pertanyaan saya, beriman saja tapi tidak mendorong, tapi imannya tidak mendorong dirinya masuk ke dalam Islam, bisa disebut Muslim? Belum. Tidak bisa. Tolong ini dihayati betul.
ya. Jangan sampai Islamnya tanpa proses yang jelas. Ya. Yang namanya masuk Islam harus ada peristiwanya. Ya. Oke. Setelah masuk Islam, kemudian ia ada di dalam Islam, maka baru ia disebut Muslim. Kemudian ia keluar dari Islam, masih bisa disebut Muslim? Nggak bisa. Dalam video Gus Betik disebut murtadin odong-odong. Murtadin odong. Ya benar. Menurut Al-Quran orang yang keluar dari Islam itu adalah murtad. Ya. Nanti kita bahas lagi. Itu menarik, saya suka itu videonya, ya bagus sekali. Kita itu harus seperti itu, memang harus mengerti. Kemudian apabila setelah status muslim itu melekat pada diri kita karena kita ada di dalam Islam, kita melakukan kezaliman, kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran terhadap hukum Islam, terhadap hukum Allah. Namanya apa? Zalim. Dolim. Zalim namanya. Ya. Kita faham aturan Allah, tapi kita tidak menjalankannya. Namanya apa? Fasik. Ya. Sayangnya waktu kita ya. Ya, tapi nggak apa-apa, sedikit. Sip, Ya. sip. Mohon dicerna baik-baik dan mohon dikomentari karena ini berhubungan dengan kita. Ya. Ini kan masih perlu pembahasan luar biasa ya, panjang. Ya. Sudah jam berapa? Kurang 7 menit. 7 Oke, menit. baik. Ada waktu 7 menit. Saya ingin memberi kesempatan, barangkali ada yang mau tanya atau komentar. Tadi dikatakan orang berilmu itu pada waktu dia setelah dia lahirkan. Tapi kenyataannya pada waktu bayi dalam kandungan itu diperdengarkan bacaan Quran itu pasti dipastikan itu sujud. Apa itu bukan ilmu? Pertanyaan saya, alat yang membuat manusia itu bisa mendengar apa? Kalau telinga ya sama dengan binatang, mendengar saja Pak, belum bisa mencerna. Bisa dipahami? Bapak bayangkan di sini ada kuda, ada kambing, ada kelinci ikut dalam kajian kita, dengar nggak? Dengar. Dengar. Tapi apakah dia bisa mencerna apa yang didengar? Ente. Pertanyaan saya, pada saat kita di dalam rahim, kuping kita ini sudah diberi sambungan apa belum? Belum. Berarti ketika kita perdengarkan Al-Quran, dia mendengar? Enggak. Mendengar. Hanya saja belum Paham. mencerna, belum memahami apa yang didengar. Boleh dibuktikan, Pak? Tapi kenyataan pada bayi pasti sujud itu. Itu jangan dipotong kompas. Sujudnya itu diartikan paham. Dibuktikan saja, tanya. Ayo, nggak usah bayi. Nah, yang kecil sini tanya. Nggak usah bayi, tanya itu ya, tanya Islam. Nah, sini. Yang paling kecil tuh sini. Nah, ini yang gede aja sini, gede. Sini. Biar kelihatan ini gede ini. Sekarang saya tanya ini. Jangankan bayi yang baru saja lahir. Nah, sudah tahu Islam itu apa? Nggak tahu. Fakta. Ulangi Gus. Tadi kurang no. Ulangi Gus. Sudah tahu Islam itu apa? Nggak tahu. Jangankan baru lahir, ini udah umur berapa ini? 8 tahun, kelas berapa? Mendengar pertanyaan tadi didengar. Dengar. Tanya apa tadi? Pak Ustadz tanya apa? Islam itu apa? Oh. Dengar dia. Enggak, karena bapaknya sering dengar dongeng. Jadi Fakta tidak bisa dipungkiri sekarang. Nah, sini. Sini. Sudah tahu Allah itu siapa? Diamnya saja, tahu siapa? enggak. Lu nggak tahu aja. Allah aja, jangankan Islam, Allah jangan tahu. Fakta. Fakta. Gus, saya kasih fakta satu lagi, Gus. Boleh.
Yang tadi jenengan bilang di dalam kandungan bisa mendengar itu enggak fakta, Gus. Karena suara itu bisa didengar harus masuk lewat perantara yang namanya udara. Nah, kalau di dalam kandungan yang ngomong tuh gimana? Aku juga nggak tahu yang ditanyakan tadi. Apakah kaset disetel ditempelkan ke perut ibunya atau gimana? Itu kan Ini nggak bukti jelas. anak saya dulu Wibram ini pada waktu di USG itu diperdengarkan Quran murotal itu 100% sujud. Mungkin Video. saya juga hampir mendekati apa yang disampaikan Gus Koco ya. Itu bukan mendengar, tapi selnya ya itu terpengaruh oleh musik, oleh bunyi tadi ya. Karena banyak juga penelitian ya menyangkut hal ini. Tapi jangan diartikan paham ya. Karena untuk paham harus ada softwarenya tadi. Bereaksi lah, istilahnya secara umum bereaksi. Jadi ya, tidak bereaksi. setuju pada satu kondisi yang khusus, tapi reaksi ya. Ya, kalau Bagaimana reaksi bisa bereaksinya? diterima. Relatif. Tapi bukan berarti paham. Sujud tadi bukan berarti paham ya. Itulah. Ini jadi Juga bukan berarti mendengar, Gus. Enggak ya. enggak dengar. Saya hampir sepakat ya, bukan berarti mendengar. Oh iya, karena udara itu perlu kan, suara itu bisa tersampai lewat media. Medianya itu udara. Gimana orang rapat kok. Tapi aku begini, yang proses yang disampaikan tadi itu adalah proses lewat anatomi tubuh yang lain gitu loh. Bukan proses mendengar seperti kita yang umum Barangkali ini. ada ayat khusus yang bisa menjelaskan itu, sehingga kita tidak bisa membantah lagi yang terkait dengan itu. Ya, mau. Ada ayat. Ada nggak ayat itu? Nah, itu makanya sama-sama belum tahu, kita mencari. Kalau ayat yang sudah bicara. Kalau pasti pengalaman saya di pesantren hampir 25 tahun, sering sekali saya mendengar guru-guru kami menjelaskan berulang-ulang bahwa pada saat kita di dalam kandungan sudah menerima iman dan Islam. Ayat yang mereka pakai adalah surat Al-A'raf ayat 183. Mau nggak dibuka? Oh, itu araf itu bisa. Nah, maka itu umumnya kan itu yang dijadikan dalil. Nah, pertanyaan saya, tolong baca lafadznya. Ayat 183. 183. Fa'il khada. Al-A'raf Surat 7. surat 7. Ayat 183. Allah sebenarnya berduri ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin au taquluna inna ma'asraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ini perlu didiskusikan panjang. Hanya untuk hari ini, untuk malam ini, saya ambil satu saja. Akhoda itu diartikan apa di situ? Kalau di situ mengeluarkan itu. Mengeluarkan itu akhroja. Akhroja, bukan akhoda. Akhoda kok mengeluarkan? Akhoda itu khod. Khod itu apa? Mengambil. Mengambil. Kacau depan. Ya Allah. Gara-gara akhoda diartikan mengeluarkan, muncullah pemahaman tadi. Itu satu, tolong dikoreksi. Yang kedua, akhoda itu mengambil. Yang diambil siapa? Iya. Dzurriyyatahum. Perhatikan kata hum. Hum menurut kesepakatan para ulama dan para ahli bahasa itu orang ketiga jamak. Orang ketiga jamak. Plural dia. Apakah bayi di dalam kandungan sudah bisa disebut orang? Belum. Berarti kalau begitu ayat itu peristiwa dalam kandungan atau peristiwa di bumi? Bumi. Di bumi. Itu ini
Kalau bahasa hukum itu lokusnya di mana? Lokus itu lokal, tempat peristiwanya di mana? Masya Allah, berarti kalau begitu PR kajian kita. Wah, cuman Wah, kandhanane angel, Gus. Nek di kandhane terjemahan depan bermasalah, wangel. Ya Gus, waktunya sudah Oke. kita Terima ada kasih janji. banyak. Oke. Mohon maaf kalau ada pemahaman-pemahaman berbeda. Saya tidak memaksakan, monggo boleh kita berbeda, tapi kita jangan musuhan ya, tetap bersaudara. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk guru kita yang terhormat Gus Hendi. Semoga Gus Hendi juga tetap sehat, diberi kesehatan bisa kembali bisa. Karena kalau ada tulisannya itu lebih mantap lagi antara Ahoda dan Ahroja. Tuh, itu teman-teman, aku sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah. Sampai ketemu minggu ke depan. Ya, jadi kita tetapkan malam Sabtu. Karena kalau malam Minggu, waduh, rame macet, kasihan yang jauh-jauh. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.